Lanjut ke dokumen 7. Nah, kali ini ada pelunasan utang ke pemasok yaitu PT Watsindo sebesar 45.235.000. Kita ada bukti kas keluar. Teman-teman harus catat ke cash payment journal. Kita buka dulu cash payment journalnya. Nah, di sini sudah ada. Catat dulu tanggal dan nomor bukti. Lalu, pada bagian deskripsi, cukup kalian masukkan saja nama pemasok yaitu PT Watsindo. Dan catat pembayaran pada akun debit di kolom akun payable. Karena di sini PT Garmindo Jaya baru saja membayar utang, jadi akun payable-nya akan berkurang pada sisi debit. Dan kreditnya kita masukkan ke akun cash in bank. Kita tulis dulu. Seperti ini untuk mengisi dokumen 7. Nah, sekarang kita masuk ke dokumen 8. Nah, di sini ada nama salah satu pemasok atau supplier yaitu PT Big Band yang baru saja melakukan penjualan ke PT Garmindo Jaya. Di sini kalau posisinya teman-teman sedang melakukan pencatatan pada PT Garmindo Jaya, maka transaksi ini bagi PT Garmindo Jaya adalah transaksi pembelian secara kredit. Hati-hati teman-teman, jangan sampai terkecoh dengan judul faktur penjual ini. Dan supaya lebih mudah ketika membedakan antara transaksi pembelian dan penjualan secara kredit, bisa kalian lihat di atas jika tidak ada logo PT Garmindo Jaya dan keterangan paling bawah ada utang dagang, maka transaksi tersebut adalah transaksi pembelian. Dan sebaliknya, jika di atasnya terdapat juga PT Garmindo Jaya dan di bawahnya terdapat tulisan piutang dagang, maka transaksi tersebut adalah transaksi penjualan dan masuk ke dalam sales journal. Karena dokumen ke-8 adalah transaksi pembelian, maka setiap transaksi pembelian itu harus dicatat ke dalam purchase journal. Kalian masukkan dulu tanggalnya yaitu tanggal 7 dan nomor dokumennya. Masukkan dulu tanggalnya. Setelah itu masukkan nomor dokumennya yaitu FBB 0712. Di bagian deskripsi isi dengan nama pemasok yaitu PT Big Band. Dan masukkan total barang yang dibeli sebesar 82.950.000 pada kolom merchandise inventory. Kita tulis dulu. Beserta pajaknya sebesar 8.295.000 di bagian paid in. Untuk utang dagangnya kalian catat di kredit pada kolom akun payable sebesar 91.245.000. Dan karena ada barang yang dibeli, maka stok di gudang pun akan bertambah sehingga harus dicatat juga ke dalam kartu persediaan atau inventory card. Caranya mudah, kalian tinggal catat sesuai dengan unit barang. Masukkan dulu kode barang yang pertama yaitu GF3, catat tanggalnya. Lalu masukkan jumlah unit yang dibeli yaitu 35 pada purchase di kolom unit, dan masukkan juga harga per unitnya sebesar 1.250.000 ke dalam unit cost. Lalu masukkan juga total harga barang sebesar 43.750.000 pada kolom total. Lalu perhatikan di sini karena harga per unit produknya beda, maka kalian harus catat secara terpisah. Catat dulu saldo yang sebelumnya yaitu
dengan 33 unit dengan harga per unit 1.200.000 lalu dan totalnya 39.600.000. Yang di bagian purchase langsung pindahkan aja ke kotak balance di bawah 33. Dan untuk kode barang yang kedua juga sama, kalian tinggal masukkan saja sesuai dengan unit dan harga per unitnya. Kita buka dulu Garmin Forerunner 10-nya. Nah, sekarang kita masukkan lagi tanggalnya, tanggal 7. Unitnya 28 unit. Harga per unitnya yaitu 1.400.000. Total harganya yaitu 39.200.000. Nah, pencatatannya sama seperti yang Garmin Pipo P3 kita pindahkan lagi ke bawah. 32, harga per unitnya 1.360.000. Totalnya 43.520.000. Setelah itu yang di purchase kita langsung pindahkan aja ke bawah yang 32 di balance. Karena PT Garmin Dojaya memakai metode first in first out, pertama masuk pertama keluar, ada di kebijakan perusahaan. Nah, selesai mengerjakan transaksi dokumen 8, lalu ke dokumen 9. Nah, kali ini ada transaksi penjualan kredit. Catat dulu ke dalam sales journal. Nah, ini sales journal. Catat tanggal di bagian date dan catat nomor fakturnya. Setelah itu catat nama customernya yaitu Toko Global Asia ke dalam deskripsi. Setelah itu masukkan piutang dagang ke kolom akun receivable di dalam kolom debit. Dan PPN 10% masukkan ke payout di kredit. Total penjualan masukkan ke sales. Lalu karena ada barang yang dijual, maka sekarang stok barangnya akan berubah. Harus dilakukan pencatatan pada inventory card. Input dulu tanggalnya yaitu tanggal 11. Dan kita lihat kode barang GF3 terjual 25 unit. Maka kalian catat di bagian unit pada kolom cost of merchandise sold. Dan ingat, karena ini adalah metode pipo, maka keluarkan dulu stok barang yang lebih awal masuk ke gudang. Nah, kita jumlahkan dulu. Kita pakai stok barang yang harga per unitnya adalah 1.200.000. Sisa dari 33 dikurang 25 adalah 8 unit. Kita kalikan dulu 8 dikali 1.200.000. 9.600.000. Setelah itu untuk unit yang harganya 1.250.000 karena belum terjual, maka kalian catat kembali di bagian bawah kolom. Lanjut input juga produk yang kedua. Kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 11. Produk yang kedua total ada 22 unit, tulis tanggalnya. Kita pakai yang harga per unitnya yaitu 1.360.000. Nah, jumlah dari ini masukkan ke dalam total. Karena kita pakai barang yang pertama masuk, kita kurangi dari 32 dikurang 22. 32 dikurang
22 10 10 dikali 1.360 13.600. Unit kos yang harganya 1.400.000 kita taruh ke bawah, kolom bawah. Nah, total dari penjualan produk kita tambahkan untuk mengisi cost of merchandise sold dan merchandise inventory. Nah, jumlah ini kita masukkan ke cost of merchandise sold dan merchandise inventory. Kita tulis dulu. Nah, begini cara mengerjakan dokumen 9. Dokumen 10 ada bukti kas masuk. Buka dulu cash receipt jurnalnya. Nah, di sini sudah ada. Kita masukkan tanggalnya dan nomor buktinya. Setelah itu kita masukkan deskripsinya dengan nama toko Victory Watch. Sekarang masukkan nominal yang sudah dibayar oleh customer ke cash in bank dan akun receivable. Tulis dulu. Nah, seperti ini untuk pengerjaan dokumen 10. Kemudian kita lanjut ke dokumen 11. Pada dokumen 11 terdapat bukti kas keluar atas pelunasan pajak sebelum mencatat ke cash payment journal. Cari tahu dulu ketiga akun ini, yaitu ada PAT payable, income tax artikel 21 payable, income tax artikel 25-29 payable. Berapa nomor akunnya bisa dilihat di trial balance pada halaman 5. Yang ini akunnya yaitu 2130, 2132, 2134. Lalu catat sesuai nominal yang dibayarkan. Buka cash payment journal terlebih dahulu. Nah, di sini catat dulu tanggalnya, itu tanggal 13. Langsung saja tulis nomor buktinya, itu BKK 1205. Di dalam kolom deskripsi kita tulis yaitu pelunasan SPT masa bulan November. Kita tulis dulu. Nah, sekarang kita masukkan di bagian debit, di other, bagian amount. Kita masukkan dulu akun nomornya. Lihat lagi di trial balance. Kita tulis dulu nomor akunnya, itu 2130, yaitu 2132 dan 2134. Lalu catat sesuai nominal yang sudah dibayarkan ketiga akun ini. Bisa kalian lihat. Lalu totalkan jumlah yang dibayarkan dan catat di bagian cash in bank, yaitu 43.782.000. Lanjut ke dokumen transaksi 12. Di dokumen 12
Masih dengan bukti kas keluar. Kali ini ada pelunasan utang dagang, maka kalian catat juga ke dalam cash payment journal sesuai saldo yang dibayarkan. Nah, kita input dulu tanggalnya, yaitu tanggal 14. Kita tulis nomor buktinya, yaitu BKK 1206. Bagian deskripsi kita tulis dengan ini, PT Tenskon. Karena ketika ada penjualan, pembelian, atau pelunasan utang, ketika itu adalah supplier atau customer, kita harus tulis dengan nama PT-nya. Dan tulis di bagian akun payable dan cash in bank, karena ini adalah transaksi pembayaran utang ke PT Tenskon. Kita tulis nominalnya. Di akun, di kredit, di cash in bank juga sama, tulis. Selesai untuk dokumen 12, kita lanjut ke dokumen 13. Lanjut ke dokumen 13. Nah, berbeda dengan 12 transaksi sebelumnya, kali ini ada bukti memorial. Dan bukti memorial ini kalian harus catat ke dalam general journal atau jurnal umum. Bukti memorial ini dibuat untuk penghapusan piutang atas nama konsumen toko demi waktu. Jadi di sini salah satu konsumen tidak bisa bayar lagi utangnya, sehingga PT Garmindo Jaya harus menghapus saldo piutang atas nama toko demi waktu. Nah, gimana caranya? Yang pertama, kalian buka dulu kebijakan akuntansi, ada di halaman 2. Poin kelima, dilakukan dengan metode cadangan. Maka kalian harus menggunakan akun cadangan kerugian piutang atau bahasa Inggrisnya allowance of doubtful debt. Sekarang buka dulu general journal. Catat dulu tanggal dan nomemonya. Jangan lupa bulannya dulu. Tanggal 14, bukti memonya BM 1201. Dan akun allowance of doubtful debt di bagian debit, karena akan dihapus, maka akun piutang atau akun receivable harus dicatat di kredit masukkan sesuai nominal. Kita cari dulu nomor akunnya. Nah, di sini sudah ada nomor akunnya, yaitu 1140, yaitu allowance of doubtful debt, penyisihan cadangan kerugian piutang. Kita masukkan ke bagian deskripsi dan akun nomornya ke bagian debit. Dan di bagian kredit ada akun receivable, nomor akunnya 1130, piutang usaha. Kita masuk. Sekarang tinggal kita catat. Nominalnya itu 25.675.000 ke akun debit dan kredit. Selesai untuk dokumen 13, lanjut ke dokumen 14.